Bismillahirrahmanirrahim. Irajal syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadratin di darun najisini di mambaran ini salah hadrin hadis munasik mubarak wala hadrin jamil mu'allifil kitab fi alumillahi ta'ala fi masyaril ardi wa bari wala hadratin wala khususan mu'allifil kitab ada suki wasih wa mu'allifil kitab umul barad Muhammad As-Sanusi waman hadara fi hadzal bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallah wa nafa'ana bihi ulumin fid dharaini amin. Li khifa'il lawazimi, karena menetapnya beberapa perkara, karena samarnya beberapa perkara yang menetap. Wa usri idkhali juz'iyati, dan susahnya memasukkan juz'iyat tahta kuliyatiha di bawah keseluruhannya juz'iyat. Wa khotru tahta kuliyatiha, di bawah keseluruhannya juz'iyat. Wa khotrul jahli, dan bahayanya kebodohan. Wa khotrul jahli, dan bahayanya kebodohan. Fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini. Itu azimun, sangat besar. Fayambagi, maka sebaiknya apa al-i'tina'u, bersungguh-sungguh, fihi, dalam hadzal ilmi, bimazidil idahi, dengan menambahi penjelasan, menambahkan penjelasan ala qadril imkani, atas kira-kira mungkin, ya, dengan perkiraan. Wal ihtiyati, dan berhati-hati. Al balighi, yang sempurna. Li takhliyatil qulubi, karena menghiasi hati. Ini apa ini? Bi bawaqitil imani, itu ya apa ba ya? Bi bawaqitil imani, dengan beberapa mutiara iman, wabillahi, dan itu tetap hanya dengan Allah subhanahu, maha suci Allah, atau fiku, bermula pertolongan. Wa huwa, bermula Allah, al-hadi, itu zat yang memberi petunjuk. Man, akan seseorang, yasha, yang berkehendak siapa Allah. Bimahdi fadlihi, dengan murni pemberiannya Allah. Ila sawa'id tariqi, dengan samanya jalan. Wa mumasalatu, dan menyerupai. Lil hawadisi, kepada beberapa makhluk. Bi ayakuna, dengan hendak ada siapa Allah, jirman, itu jirim. Ay takhudhu, yakni mengambil. Apa zatuhu, zatnya Allah, ya, al-aliyatu, yang maha tinggi. Qadron, akan kira-kira. Min faraghi, minal faraghi, dari tempat kekosongan. Au yakuna, atau ada siapa Allah. Ardon, itu tujuan. Yakumu, yang ada apa ardon. Bil jirmi, dengan jirim. Au yakuna, atau ada siapa Allah. Fi jihatin, itu tetap
di dalam arah. Lil jirmi bagi jirim. Ini apa ini? Aulahu atau bagi Allah, lahu ya. Huwa ya Allah jihatun. Oh, berarti lahu itu tetap bagi Allah, huwa ya Allah jihatun bermula arah. Yutaqayyadu tafa'ala ya tafa'alu. Yutaqayyadu yang dikoyidi atau ditentukan siapa Allah bimakanin dengan tempat, bimakanin dengan tempat, au zamanin atau zaman, au tatusu au tatasofu atau bersifatan siapa Allah, apa zatuhu zatnya Allah, apa zatuhu zatnya Allah al-aliyatu yang maha tinggi, bil hawadisi dengan beberapa perkara yang baru, bil hawadisi dengan beberapa perkara yang baru, au yatasofu atau persifatan siapa Allah, bisigori dengan kecil, awil kibari atau besar, kibri, yat au yatasofu atau persifatan siapa Allah, bil aghrodi dengan baru datang atau baru terjadi, fil af'ali dalam beberapa pekerjaan, wal ahkami dan beberapa hukum. Udah segitu dulu. Ya, kita setengah jam ya sampai 5.30. Benar habis 5.30 sorogan. Li khifai lawazimi wa usri idkhali juz'iyati tahta kulliyatiha wa khadrul jahli. Nah, ketika kita tidak mempelajari ilmu tauhid ini, maka apa? Maka akan sangatlah berbahaya. Walaupun sebenarnya ini nggak tahu kebetulan apa gimana ya. Islam itu secara ketauhidan, secara bukan batiniah lah masuknya. Itu dengan Indonesia itu sudah sangatlah melekat gitu. Makanya ketika Islam masuk ke Indonesia gampang gitu. Adat-adat budayanya. Nah, dengan kita tidak mempelajarinya, mempelajari ilmu tauhid itu sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena dalam mengolah akal ini, ketika kita salah dalam bertauhid, maka apa? Maka keislamannya tidak akan diterima. Karena dasar ilmu daripada Islam itu yang pertama adalah tauhid, iman kepada Allah. Nah, setelah tauhid baru apa? Ibadah, yaitu apa? Ilmu fikih. Ilmu fikih kita harus bisa. Sholatnya gimana? Puasanya gimana? Terus yang ketiga adalah akhlak kita. Karena apa? Tujuan daripada pembelajaran itu adalah apa? Khauf, rasa takut kepada Allah. Khosyata ilallah. Ada khosyah, ada khauf. Apa bedanya khosyah sama khauf? Ada yang tahu? Ya, ini para ahli-ahli bahasa gitu kan, ahlinya para ahli. Kalau saya nggak belajar bahasa cuma 1 bulan doang. Itu juga nggak nyambung saya. Di Pare cuma 1 bulan doang kan, dapat apa? Dapat pengalaman doang. Tapi lumayan. Ya, apa tadi? Khauf dengan khosyah itu apa? Ada bedanya. Khauf itu rasa ketakutan yang lahir secara naluri. Khauf. Jadi seseorang yang tanpa belajar itu akan keluar rasa takut. Itu namanya khauf. Kayak apa? Kayak takut miskin, takut anaknya nggak makan besok. Itu namanya khauf. Tapi kalau khosyah itu khusus buat orang-orang yang telah belajar. Kalau saya nggak sholat, masuk neraka. Walaupun keikhlasan yang paling tertinggi. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya itu apa? Nashaihu Diniyah, dalam sarahnya menjelaskan gimana di sono. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang pertama dia itu namanya ikhlas itu ibadah karena Allah. Tapi ketika dia itu masih mengharapkan sesuatu dengan syarat dia itu mengharapkannya kepada Allah, masih kepada Allah, itu masih sah. Kayak kita membaca waqiah, meminta kepada Allah supaya apa? Supaya diberikan rezeki.
Kalau apa? Kalau mengharapkan sesuatu yang balasannya ada di dunia, itu apa? Itu ikhlas yang paling rendah. Ya baca Waqiah aja butuhnya apa? Supaya kaya namanya. Itu keikhlasan yang paling rendah. Nah, keikhlasan yang nomor 2 gimana? Yang sedang-sedang aja. Dia itu mengharapkan kepada Allah dengan amalnya. Mengharapkan sesuatu yang adanya di akhirat. Contoh apa? Dia sholat, minta apa? Jangan dimasukkan ke dalam neraka dan berharap kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Itu tingkatan yang sedang. Nah, tingkatan yang paling tinggi ikhlas itu kenapa? Ibadah itu murni karena Allah. Dia itu nggak peduli mau dimasukkan ke dalam neraka ataupun masukkan ke dalam surga. Udah nggak peduli. Yang penting saya itu ibadah karena Allah. Mau diterima mau enggak udah. Pokoknya saya itu ibadah udah gitu kan. Nah, ketika orang itu sudah seperti itu sudah mencapai keikhlasan yang paling tinggi. Sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Udah ibadah aja pokoknya. Walaupun dengan syariat yang benar, dengan fikih-fikih yang benar, ibadah. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian Bimasidil Idoh. Yang kemudian di sini itu akan menjelaskan apa dengan penjelasan-penjelasan yang ditambahi dengan sekiranya yang apa yang kalian butuhkan di sini tuh. Wal ikhtiyat, kemudian berhati-hati dalam menyampaikan supaya apa? Supaya hati itu akan terhiasi dengan apa? Dengan intan-intan keimanan. Wabillahi subhanahu at-taufiq wa huwa al-hadi may yasha bimahdi fadlihi ila sawa'it tariqi. Kemudian hanya dengan Allah kita meminta pertolongan dari segala bahayanya, dari segala muslihatnya, dari segala cobaannya, kita meminta pertolongan dari segala itu semuanya. Karena apa? Karena zaman sekarang itu udah zaman yang sangatlah samar, ya kan? Kenapa? Banyak orang yang berpikiran ketika kita sudah mengikuti dalam suatu agama yang dianggap benar, apakah agama itu dipolitisi apa enggak? Pokoknya ketika seseorang itu sudah merasa mengaji, sudah memakai sorban, sudah memakai jubah, itu sudah merasa paling Islam. Sehingga berani mengorbankan nyawanya demi apa? Demi agama itu. Yang menurut mereka itu paling benar. Ketika mereka itu meninggal merasa syahid, gitu kan. Merasa jihad. Apakah itu benar? Mereka melupakan bahwa syahid itu ada berapa? Syahid itu ada berapa? Syahid itu ada 3. Syahid fid dunya, syahid fil akhirah, syahid fid dunya wal akhirah. Kalau syahid fil akhirah itu yang gimana? Ayo umpamanya perempuan melahirkan tiba-tiba meninggal. Itu syahid fil akhirah. Walaupun di dunia dihukumi bukan mati syahid, dimandiin kayak biasa, dikafani, dipocongin, ya kan? Kalau nggak ada kain kafan, pakai plastik, taliin, pakai kresek, gitu kan? Kubur. Pakai kresek boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kalau nggak ada kain kafan. Gimana lagi nggak ada kain kafan? Pakai kresek. Ya, yang penting menutupi aurat. Kalau itu emang nggak ada lagi gitu ibaratnya. Kalau masih ada ya harus pakai kain. Nah, kain kafan. Kemudian yang kedua itu ada syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah itu gimana? Di dunia itu kelihatannya syahid. Tapi di akhirat itu jangan pernah kalian mengharap dia itu mati syahid. Di dunia perang, merasa membela agama, tapi ternyata niatnya apa? Li dunia karena politik. Jangan harap dia itu matinya syahid, walaupun dianggap sama orang-orang di dalam dunia itu, di golongan mereka itu mati syahid. Tetap bukan mati syahid. Di akhiratnya siap. Jangan main-main, walaupun sampai ada orang yang merasa bermimpi dengan Rasul itu kan ya. Walaupun ada hadisnya gitu kan. Hadisnya ada nggak? Ada. Di sini juga ada gitu kan. Ya man ro'ani fil manami faqad ro'aini haq faqad ro'aini. Jadi
kalau bermimpi bertemu dengan Rasul dalam mimpi, maka benar-benar itu bertemu dengan Rasul. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu la yatamassal, itu tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi. Itu rawinya siapa rawinya? Sanadnya kuat dari Abi Hurairah. Rawinya siapa? Dari Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Kuat hadisnya. Nah, tapi yang jadi permasalahan, hadis ini dipolitisi apa enggak gitu. Apakah dipolitisi apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa dia itu bisa menjamin bahwa dalam mimpinya itu benar-benar bertemu dengan Rasul? Kenapa? Alasannya, apa kalian dalam mimpi itu cuma ngaku-ngaku jadi Rasul? Bahasanya kan tidak bisa menyerupa, bukan tidak bisa mengaku-ngaku. Umpamanya gini, saya belum pernah ketemu Ibeh, tiba-tiba datang ke DS. Ya kan, saya tahu yang saya tahunya yang ngasih ini itu Ibeh. Ada titipan barang buat Ibeh. Tiba-tiba si Acil datang ngaku-ngaku Ibeh. Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia itu bisa menjamin walaupun yang dalam mimpinya itu dia mengaku dengan Rasul, apakah dia itu benar-benar Rasul? Apakah cuman yang mengaku-ngaku menjadi Rasul? Dan siapa yang membenarkannya? Otomatis umpamanya orang A dengan orang B, ya kan, bermimpi dengan Rasul, mesti wujudnya sama. Gak mungkin ketemu sama orang yang sama dengan wujud yang berbeda. Ya kan, zaman sekarang itu sosok suci semua, mimpi dengan Rasul ditayangin. Allah. Bahkan bermimpi dengan Rasul itu sakral. Sakral itu tidak boleh diungkapkan. Tidak boleh diungkapkan secara umum. Walaupun saya percaya, ya kan, mungkin, bukan pasti ya, mungkin di antara kita semuanya itu ada yang pernah bermimpi dengan Rasul. Tapi buat apa disampaikan gitu kan? Dan mudah-mudahan ada yang pernah antarnya. Amin. Nah, semuanya itu bimahdi fadlihi, dengan murni pemberiannya Allah. Tidak ada yang dari semuanya itu semuanya itu dengan kebetulan, nggak ada. Nggak kayak kaum Mu'tazilah yang mengatakan ketika kita itu melakukan kebaikan, itu semuanya dari pertolongan dari Allah, dan ketika kita melakukan kejelekan, Allah saja itu baru tahu. Oh iya, ternyata ternyata opang yang paling belakang gitu kan. Yang itu malam nyolong sendal gitu. Gosap sendal, nyolong sendal. Gosap sendal. Allah baru tahu. Baru dicatat gitu. Masa Allah baru tahu gitu kan? Itu kalau Mu'tazilah. Makanya bahasa Mu'tazilah aja sebenarnya sering dipakai sama kita, ya kan? Semuanya kebaikan itu dari Allah dan kesalahan itu semuanya dari kita, gitu kan. Kalau sampai Mu'tazilah itu mengatakan Allah itu baru tahu ketika kita itu melakukan kesalahan. Kalau kayak gitu, gimana orang yang masuk neraka? Apakah Allah adil ketika ada orang orang miskin, Yahudi, bukan orang Islam, non Muslim, ya kan? Yang dilahirkan dalam keadaan miskin, penyakitan, kurus, dekil, sampai mati, masih kayak gitu juga, masuk neraka lagi. Kenapa Allah nggak mau menolongnya? Wa mumasalatul lil hawadisi bi ayyakuna jirman. Kemudian Allah itu tidak menyerupai dengan makhluk-makhluknya dengan sekiranya Allah itu menyerupai jirim. Jirim itu apa? Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang bisa digapai dengan panca indera. Kayak mata bisa melihat, telinga bisa mendengarkannya. Sesuatu yang bisa dilihat itu namanya jirim, meja dan lain-lain. Itu ya, intinya seperti itu. Ada yang bawa sapinah?